Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian wilayah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada asas prioritas. Jadi, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Majid Tutina. Saya berasal dari kelompok 2 untuk melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dinamika perubahan lahan dan perencanaan wilayah. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana merupakan gejala umum yang terjadi di kota-kota yang pesat pertumbuhannya. Perubahan pemanfaatan lahan dari peruntukan yang direncanakan umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana dengan pertimbangan pelaku pasar, yaitu dalam kurung Zulkaidi 1999. Kemudian peruntukan lahan harus mempertimbangkan kepentingan umum, serta ketentuan teknis dalam lingkungan yang berlaku. Sedangkan di sisi lain, kepentingan pasar dan dunia usaha mempunyai kekuatan yang tidak selalu dapat ditahan. Kedua faktor yang saling berlawanan ini diserasikan untuk memperoleh arahan pemanfaatan lahan yang optimal, yaitu yang dapat mengakomodasi kebutuhan pasar dengan minimumkan dampak sampingan yang dapat merugikan kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifdatul Raudatul Jannah Pulumodoyo. Saya akan melanjutkan membahas tentang materi yang dibahas oleh teman saya, yaitu perubahan lahan dan perencanaan wilayah. Proses perubahan yang terjadi terbagi ke dalam 5 tahap berikut. Yang pertama, proses awal. Yang kedua, proses segresi. Yang ketiga, proses perluasan. Yang keempat, proses peniruan dan penyesuaian. Dan yang kelima, proses peremajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Safrudin. Saya akan membahas materi dari teman saya. Baiklah, saya akan membahas materi tentang peningkatan produktivitas wilayah. Ditinjau dari UU nomor 25 tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan mengandung arti suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui untuk urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pasal 1. Sedangkan pengertian pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu dapat dilakukan bahwa perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses ke masa depan yang dilakukan oleh semua komponen bangsa untuk mencapai tujuan negara. Indonesia berdasarkan sumber daya yang dimiliki, mengingat keterbatasan sumber daya pembangunan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, mengharuskan upaya pemanfaatan sumber daya yang dilakukan melalui perencanaan yang tepat, melalui pendekatan pengembangan sektor komoditas unggulan dan pendekatan
pengembangan wilayah unggulan dengan mempertimbangkan sisi komparatif maupun kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasmita Jako akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan membahas materi tentang tujuan dan manfaat perencanaan wilayah. Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari, dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Selanjutnya, sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan. Kemudian yang keempat, sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana. Kemudian yang terakhir, lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat. Artinya, dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.